Gue mau bilang terima kasih buat Bojan Hodak, entah apapun siapa yang mesen, entah dia sendiri yang dalam tanda kutip mengistirahatkan Tom Hai. Dia nggak dimainin sama sekali. Jadi dia kan hampir pasti jadi tim inti kan. Dia tadi kan ini mengatakan bahwa walaupun nggak menguasai ball position tapi efektif, shoot on goalnya ada. Jadi ya sama juga yang lu bilang tadi Fat, bahwa ada reaktif. Jadi ketika kalau nggak salah ketika mereka kepleset lawan Persita di Bali itu kan mereka menguasai pertandingan kan, tapi kemudian mereka kalah. Jadi it's all about hasil, bukan ball position, bukan juga penguasaan bola. Gitu. Kan Persib di Bangkok kemarin ada gol yang dianulir juga. Ini menurut gue ya ada satu pelajaran yang bisa kita petik untuk timnas nih. Yaitu seberapapun kita dikerjain wasit, kalau kita menangnya banyak, nggak akan doesn't work. Very good point tuh. Nanti sekarang kita bahas dulu salah satu representasi Indonesia di ACL2, yaitu Persib Bandung yang kemarin berhasil mengalahkan Bangkok di ACL dengan skor 2-0. Kemenangan yang cukup meyakinkan di partai tandang. Keren banget ya mainnya ya. Iya, bagus banget, lapangannya juga bagus. Broadcasternya juga bagus. Bapak gua langsung ke lapangan ya? Iya, karena itu menyita apa ya, kan selama ini menjadi isu kita ya. Setiap main waktu di round 3 lawan Australia, wow bagus, hijau. Begitu main 3 menit, langsung coek kan. Terus lawan Jepang juga gitu, itu satu. Jadi terus permainannya juga seru. Dan ada 4 pemain tim nasional kita saat itu di sana. Hasilnya 2-0, sebenarnya 3-0. Ada gol dianulir, yang kedua tuh harusnya dianulir ya. Harusnya nggak dianulir, sah itu nggak ada offside. Dan banyaklah hal yang menarik yang bisa kita lihat dari situ. Pemain asingnya juga ternyata cukup berkualitas dan gue mau bilang terima kasih buat Bojan Hodak, entah apapun siapa yang mesen, entah dia sendiri yang dalam tanda kutip mengistirahatkan Tom Hai. Dia nggak dimainin sama sekali. Jadi dia kan hampir pasti jadi tim inti kan. Renders, Klok sama Beckham Putra mungkin nggak inti, mungkin ya. Tapi kita nggak tahu. Artinya mereka tetap main starter. Kalau nggak salah menit 60-an udah mulai diganti. Jadi Tom Hai bugar. Karena isunya kan kalau soal dia kan soal endurance ya. Dan kita sangat memerlukan otaknya dia. Jadi thank you. Apapun itu tujuannya, pokoknya terima kasih. Dan saat kita berbicara ini mereka sudah di Jeddah nih. Sudah tiba kloter dari Bangkok. Artinya rotasi, perubahan komposisi pemain. Ternyata permainan Persib tetap prima ya. Dan tetap berjalan efektif. Ini sepak bola reaktif yang sangat bagus dari Bojan Hodak, dan serangan balik dari Persib juga benar-benar ditakuti sama Bangkok ya. Betul. Iya, kalau gue pikir kemarin Bojan Hodak belajar ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana di laga-laga sebelumnya Persib tuh lebih menguasai ball position. Kemarin enggak loh. Persib lebih nunggu. Dan ball position juga kalau kita lihat statistik mereka hanya 38%. Lawan 62%. Tapi total shoot-nya Persib lebih banyak, 14 kali shoot. Sementara Bangkok hanya 11 kali shoot. Dan on targetnya sama-sama 4. Hasilnya lebih efektif. Bagaimana kita tuh kemarin secara transisi menyerang ke bertahan dan sebaliknya lebih stabil. Dan saat counter attack lebih bagus. Hasilnya 2 gol ya, benar kata Harpa harusnya 3 gol tuh ya. Andre Jong harusnya bikin 2 gol. Itu ngadi-ngadi ya keputusan wasit ya. Aneh, gue juga bingung tuh offside-nya di mana. Di mana offside-nya? Dan ternyata kan nggak ada VAR ya di ACL2 ya. Jadi untuk kali ini kita boleh mengapresiasi Liga 1 nih. Bahkan Liga 2 yang ada VAR. Karena iya dong. Kita kalau bagus, tapi nanti kalau ada yang kurang kita kritisi juga harus terima. Jadi itu kemarin untungnya kita menang. Kita lagi Persib menang karena ada 4 pemain. Iya, karena mewakili kita kan. Nah, satu lagi kalau nanti kita bagus hasilnya di ACL2, ini kan mempengaruhi juga peringkat liga kita, jatah kita dan lain-lain. Dan kemenangan kemarin tuh, kemenangan Persib di kandang Bangkok United itu bikin liga kita naik. Nah, itu dia. Kompetisi kita Liga Indonesia itu naik rankingnya ke peringkat 10 sekarang. Udah lewatin timur ya. Iya, lewatin Kamboja. Ini kan hasilnya yang sangat positif ya. Artinya kalau seandainya Persib terus-terusan menang gitu di ACL2 ini bukan nggak mungkin kita bisa dapat jatah yang lebih positif. Dan kalau bisa bertahan di peringkat itu di atas Kamboja, kita dapat 2 jatah tuh. Nah, itu dia. Dapat 2 jatah ACL tuh. Artinya kalau kita terus-terusan menang dan syukur-syukur bisa ngejar Singapura, apalagi kalau bisa ngejar Thailand walaupun sulit ya. Thailand kan di Champions Elite aja dia dapat 2 langsung. 2 langsung plus 1 kan. Kalau Malaysia hanya 1 kan.
Artinya kita nggak sama sekali nih. Iya. Mudah-mudahan Persib pelan-pelan bisa angkat harkat dan martabat Indonesia. Iya, betul. Jadi ada saatnya kita rivalitas, bersaing, ada saatnya kita bersatu juga nih ngedukung. Kenapa? Tadi tuh Ai sudah menjelaskan. Kalau kita main di luar negeri ya? Iya, impact-nya kan ke kita juga. Misalnya nanti rivalnya siapapun itu peringkat 2. Nah, karena Persib itu compete, akhirnya peringkat 2 itu dapat jatah. Ya kan? Plus juga tadi liganya udah disinggung, secara peringkat juga naik, dan itu juga membantu ketika gengsi atau liga kita naik, ngerekrut pemain juga lebih gampang. Jadi harganya nggak terlalu mahal. Jadi banyak lah impact-nya. Dan again, kalau kita flashback sedikit di awal-awal kan banyak yang mendiskusikan lah tentang pembelian pemain Persib yang gila-gilaan kan dengan Tom Hai, Renders. Ini gimana nih? It's all pure business. Karena mereka tahu, dari yang gue denger juga, mereka pengen sangat fokus di ACL 2 ini. Karena memang kalau mereka hitung-hitung, kalau mereka waktu itu gue simulasikan, let's say dari 6 pertandingan mereka menang 3 deh, seri 2, kalah 1 lah ya, itu kira yang tengah-tengah gitu. Mereka tuh dapat duit itu sangat besar. Jadi ketika mereka beli pemain itu bukan hanya beli untuk gagah-gagahan kalau menurut gua, tapi untuk tadi ada juga ruang yang di-generate dari mereka, dan plus dari jersey gua udah singgung juga, PO-nya namanya tuh 10.000 tuh langsung ludes, animo penonton juga naik, harga tiket mungkin bisa dinaikin sedikit dan seterusnya. Jadi banyak impact positif dari langkah Persib yang serius kali ini. Mungkin ini mengingatkan kita sedikit ketika dulu terakhir itu seingat gua klub Indonesia itu serius tuh Persipura. Sampai semifinal kalau nggak salah gitu. Setelah itu kan itu masih di elit kan? Masih gitu. Enggak di AFC Cup itu, AFC Cup. Dulu namanya masih AFC Cup. Kalau yang di Champions League itu zaman dulu banget tuh, Galatama tuh. Sama Yuda 3 berlian kalau nggak salah, kita yang melangkah jauh itu. Iya. Oke, artinya kalau menurut gua ya, koefisien liga kita di bawah itu cuma de jure sih, di atas kertas doang. Kalau main, kalau pada serius ya, tim-tim Indonesia kalau serius, de facto di lapangan, ini buktinya. Dan awalnya yang diprediksi Thailand akan jadi lawan berat, Bangkok akan jadi lawan terberat Persib. Tapi itu terbantahkan di BG Stadium kemarin. Makanya kemarin kan tadi saya sudah cerita tuh, ball position kita 30, kita lagi Persib ya. Persib Bandung 30 sekian persen. Kan gitu. Tadi Persib nu aing. Tapi aing usaha. Ini bahaya nih kalau soal ini, ntar nih. Gue netral loh. Tapi gue setuju tadi yang Ais bilang gitu. Dia tadi kan ini mengatakan bahwa walaupun nggak menguasai ball position, tapi efektif, shoot on goal-nya ada. Jadi ya sama juga yang lu bilang tadi, Fat, bahwa ada reaktif. Jadi ketika kalau nggak salah ketika mereka kepleset lawan Persita di Bali itu kan mereka menguasai pertandingan, tapi kemudian mereka kalah. Jadi it's all about hasil, bukan ball position, bukan juga penguasaan bola gitu. Iya, karena kan kalau kita lihat sepak bola sekarang kan adalah sepak bola hasil ya. Nggak peduli mainnya kayak gimana, kalau hasilnya kalah kan tetap dipecat-pecat juga pelatih. Tapi ada yang bilang tuh yang penting penguasaan bola, shoot on goal 0 nggak apa-apa. Siapa tuh? Ada. Denger-denger aja, gue juga nggak tahu. Tapi kemarin langsung rame juga kan dengan match fee yang diterima Persib sebesar $50.000 atau $800 juta. Nah, iya itu. Ini buat nutupin gajinya Tom Hai sebulan ya. Iya kan ada multiplier efeknya kan banyak. Hanya di situ. Tadi soal bisnis tadi ya. Artinya memang perekrutan pemain-pemain termasuk Tom Hai yang nilainya fantastis dan jumlahnya juga dari beberapa pemain asing Persib ini sudah dikalkulasi ya. Hitung-hitungannya udah matang lah dengan 2 kompetisi yang diikuti oleh Persib pada musim 2025-2026 ini. Oke, hasil ini juga membuat Persib mencatatkan kembali kemenangan atas tim Thailand setelah 30 tahun lamanya. Terakhir tahun berapa tuh? 94 ya? 95. Iya, 95 ya. Bangkok Bank pada saat itu ya. Namanya sekarang Bangkok United ya. Dan kemarin juga ada Arhan. Tapi Arhan mainnya nggak terlalu bagus, kena kartu kuning juga. Jadi ya sama satu lagi juga dengan kemenangan ini kan juga membuat memboosting rasa percaya diri kita ya, klub-klub lain bahwa ada loh tim kita yang bisa menang dengan meyakinkan main di Bangkok United. Jadi nanti siapapun tahun depan mungkin kalau ada tim yang lolos ke ACL 1, ACL 2 atau whatever lah, mereka punya kepercayaan diri itu. Kayak Ais yang bilang pelan-pelan. Mungkin sekarang Kamboja dulu sama Singapura kita lewati, nanti mulai Thailand segala macam itu kan bagian dari anak tangga. Jadi timnas kita berkembang, klub kita juga berkembang, fansnya juga berkembang. Itu harapannya gitu. Karena efeknya juga kalau klub-klub kita berkembang di Eropa, bukan di Eropa, sorry, di Asia, di level regional, ini kan efeknya positif buat pemain-pemain lokal kita kan. Kayak misalnya Thailand, mereka dapat jatah 2 di ACL Elite gitu ya. Otomatis pemain-pemain mereka terbiasa bermain di level elite, di kompetisi yang sangat ketat gitu, bergengsi. Nah, efeknya nanti saat dia dipanggil ke timnas, ini timnasnya jadi lebih punya mentalitas
untuk bersaing lawan tim-tim elit. Jadi minute play-nya nambah dan minute play-nya yang berkualitas kan. Lawan tim-tim tim-tim Asia. Nggak tahu beruntung atau enggak ya kalau kita bayangkan ketemu sama Gamba Osaka loh, Liga Jepang segala macam itu kan beda kan. Sama juga ketika tim nasional kita lolos ke round 3 kan. Dulu awal gue langsung bayangin, wah nih Rizky Ridho atau siapapun atau mungkin Beckham Putra atau mungkin si Witan saat itu ketemu dengan 10 kali pertandingan oleh 5 tim dari Asia. Ini kan pasti mentalitasnya naik dan di klub juga harapannya seperti itu. Gimana kansnya Persib untuk bisa lolos dari fase grup? Sekarang ada di posisi 2 klasemen di bawah Lion City Sailor yang kemarin juga menang lawan Selangor. Kalau potensinya sih ya cukup besar ya. Sekarang udah mengantongi 4 poin. Sebenarnya sama dengan Lion Sailors kan, dengan 4 poin juga, tapi beda produktivitas gol. Dan kita menang membawa 2 poin dari Bangkok loh. Artinya nanti ketika main di Bandung atau di GBLA kan potensi untuk seri atau bahkan menang kan juga cukup besar gitu. Jadi kalau untuk lolos itu sangat besar dan setelah lolos nanti kan kita nggak tahu nih ketemu tim siapa nih, ya kan. Kalau gue sih berharap bisa lanjut terus. Again tadi dasarnya udah jelas supaya koefisien kita naik dan lain-lain, dan ya sejauh mungkin melangkah, syukur-syukur bisa ketemu sama Al Nassr di final. Wih, loh, Bang Dodo doa, amin dong. Bayangin tuh Ronaldo main di GBLA nanti kan. Mantep itu. Loh, iya keluar beli cilok. Enggak lah. Beli peri-peri. Ya ayam. Gitu. Tapi sebenarnya di atas kertas ya bisa mulus lah ya di grup G ini, bisa lolos. Apalagi nextnya nanti lawan Selangor kan, yang kemarin juga lawan Lion City kalah dia. Iya, kalau gue lihat kan dari 3 lawan ini yang paling berat harusnya kan Bangkok United ya. Nah ini dan lawan Bangkok United di kandang Bangkok adalah ujian paling berat. Dan kita menangnya secara meyakinkan, Secara meyakinkan. Gue juga sangat menyayangkan kita kehilangan 2 poin saat lawan Lion City Sailors. Harusnya kita menang. Dan banyak peluang kan saat itu yang bisa diciptakan. Nah artinya kalau seandainya kita lawan Selangor bisa dapat poin maksimal lagi, ini kans kita akan gede. Benar-benar. Sangat meyakinkan lah, artinya dengan kemenangan lawan Bangkok United ini memboosting mentalitas dan juga percaya diri para pemain Persib pasti. Tapi kemenangan Persib di Bangkok kemarin ada gol yang dianulir juga. Ini menurut gue ya ada satu pelajaran yang bisa kita petik untuk timnas nih. Yaitu seberapapun kita dikerjain wasit, kalau kita menangnya banyak nggak akan doesn't work. Very good point tuh. Jadi walaupun orang banyak yang mengatakan gini, kan itu kan mengacu kepada Jepang waktu dulu dikerjain kan. Ya Bung, tapi kan beda. Jepang kan levelnya ya oke, nggak masalah. Let's say kita kayak lawan Bahrain, ini sedikit ke timnas loncat ya. Ketika kita lawan Bahrain dikerjain 2-2, kita nggak buta kok. Tahu tim nasional kita udah fight, dikerjain wasit, kita nggak akan mengkritisi gimana gitu. Demikian juga nanti di round 4. Kita lawan Saudi, lawan Irak. Kalau misalnya kita main udah fight, militan, udah semangat, cerdas, nggak aneh-aneh, kita kalah dikerjain, gue yang pertama nyambut di Soekarno-Hatta. Kalau mendaratnya di situ ya. Di Halim lagi mendaratnya. Salah. Serius, kalau udah fight nggak apa-apa. Gue ingat satu lagi nih, final SEA Games 97. Itu kita mainnya udah fight juga, udah bagus di GBK. Cuman kita kalah dari Kurus ya, zamannya Kurus. Ya, kalah dari Thailand. Itu benar-benar kita udah maksimal. Thailandnya emang bagus, udah. Kiatisuk Sinamuang ya. Iya, itulah. Seperti itu kira-kira. Benar, gue setuju. Tapi kemarin kita juga bisa melihat bagaimana rotasi pemain yang dilakukan oleh Boyan Hodak dengan kedalaman pemain yang dimiliki oleh Persib Bandung. Ini benar-benar luar biasa ya, kekuatan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Let's say tim A, tim B ini merata dan bisa sama kuatnya dimainkan di Super League dan juga di ACL tuh. Iya, gue pikir lihat di bangku cadangan ada Tom Hai, Sadil, cadangannya Tom Hai, Ramdhani, William Marsilio ya. Artinya lawan juga mungkin bingung ya. Bangkok United mungkin yang dia hitung itu bukan tim yang kemarin tuh. Bahkan Tom Hai pasti diperkirakan main. Pasti main. Ternyata enggak. Ternyata Henry Jong yang jadi starter. Dan bikin gol, assist juga. Assist juga. Artinya memang ini yang menjadi salah satu poin yang membuat Persib menjadi unpredictable ya, dan bisa jadi kans untuk bisa lolos paling nggak dari fase grup ini cukup tinggi sih. Dan kalau kita lihat di awal-awal gini, kalau gue coba membedah kepalanya Hodak. Ada rambutnya. Ya. Itu kan dia kita setahu gue kita nggak ada tim yang tripit ya.
3 kali berturut-turut juara Liga 1. Oke. Paling nggak di era dari mulai Liga Indonesia Liga 93 lah ya, nggak ada. Nggak ada. Nah, mungkin dia berpikir gini logikanya, berarti something has to be changed. Jadi kayak Bali United kan 2 kali gagal, berarti makanya dia kemudian melakukan perombakan habis-habisan kan. Dan ini banyak menuai diskusi lah, nggak malah pro dan kontra. Kayak Ciro dilepas, Ciro sendiri luckily bagus di Malut juga kan. Terus Nick Kuipers dan lain-lain. Mungkin itu tujuannya, satu untuk membongkar psikologi pemain yang mungkin sudah mentok, udah nggak dan udah kebaca lawan juga, kemudian dia rubah habis-habisan. Tapi bukan hanya dirubah, diperdalam juga skuadnya tadi seperti yang Ais bilang, sehingga dia punya banyak pilihan, serius main di ACL, kemudian bisa mengecoh lawan. 1-2 dia bisa rubah dengan kemampuan yang sama, dan ini membuat akhirnya mereka awal-awal agak tertatih-tatih, kemudian mainnya mulai bagus meskipun kepleset di Bali ya Persija tadi. Nah, cuman satu catatan menurut gue yaitu penjaga gawang. Penjaga gawang gue nggak bilang jelek, Teja Pakualam. Cuman sorry to say dengan tinggi 177 cm, menurut gue one day dia akan mendapatkan masalah nih ketika nanti bertemu tim-tim Asia dengan tinggi tubuh yang lebih menjulang lagi. Misalnya ketemu tim dari Timur Tengah, mereka secara kultur kan punya tinggi yang lebih bagus lah ya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri. Hanya yang kalau kita lihat mainnya kemarin, yang bagusnya adalah jadi ini plus minus nih. Build up serangannya oke. Jadi nggak buru-buru, bagusnya itu. Dari Teja ke bawah dulu segala macam. Ini yang gue lihat mungkin satu area plus minus dari lini belakang terutama Teja Pakualam.